Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas atau membahas secara singkat sebuah peralatan yang biasanya digunakan untuk membantu kita dalam proses pengambilan gambar dengan kamera, yaitu sebuah LED video lighting ya, dari produknya Viltrock. Untuk tipenya adalah L132B ya. Jadi ada dua tipe sebenarnya dari Viltrock untuk kelas ini, yaitu L132B dan juga L132T. Yang membedakan adalah yang versi B ini untuk color temperatur atau warna cahaya atau cahaya yang dihasilkan dari lampu ini di 5400 derajat Kelvin atau warnanya putih biasanya. Untuk versi yang L132T ini bisa dua untuk color temperaturnya, yaitu di 5400 ataupun juga di 3600 ya. Jadi ada dua warna, nanti bisa dua warna, putih dan juga kuning kalau yang versi T. Yang akan kita ulas ini adalah yang L132B. Jadi dia hanya bisa di satu color temperatur saja, yaitu 5400, atau warnanya adalah yang warna putih. Jadi untuk produk Viltrock ini ada beberapa paket penjualan yang ditawarkan. Ya, yang pertama itu adalah yang paling murah di kisaran 400 ribuan, itu adalah LED video light-nya saja. Jadi hanya lampunya saja, tanpa ada baterai, tanpa ada charger, tanpa ada stand lamp. Kemudian yang paket kedua itu agak mahal, itu kisaran 500 ribuan. Itu adalah kita dapat LED video light, kemudian dapat baterainya, kemudian dapat untuk chargernya. Kemudian yang paket ketiga itu lengkap ya, ada LED video light-nya, kemudian ada baterai, charger, kemudian sama stand lamp-nya. Jadi itu di kisaran 600 ribuan. Untuk baterainya sendiri yang support dengan produk ini adalah jenis NPF, atau biasanya baterai ini dipakainya di produk untuk kamera Sony, kamera-kamera semi profesional dari Sony, biasanya pakai jenis baterainya adalah NPF ini ya. Jika tidak menggunakan baterai, LED video light ini bisa kita nyalakan dengan menggunakan power supply atau adaptor ya, yang memiliki tegangan sebesar 8-15 volt. Untuk konsumsinya sendiri sekitar 2 ampere ya. Jadi ini kita bisa menggunakan adaptor yang biasanya dipakai untuk di router ataupun di CCTV, itu 12 volt, itu bisa juga kita pakai adaptor dari situ ya, kalau kita misalkan tidak membeli sekalian dengan baterainya. Tetapi kalau kalian misalkan ingin mengambil video di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh pasokan listrik dari PLN, maka salah satu opsi yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan baterai ini. Untuk dimensinya sendiri dari LED video light ini memiliki panjang sekitar 25,5 cm ya. 25,5 cm dengan lebar sebesar atau sepanjang 10 cm ya. Jadi 25,5 kali 10 cm ini cukup besar ya. Untuk aplikasi penggunaan dari LED video light ini bisa kita gunakan dengan cara memasang LED video light ini di atas kamera jika memang tersedia untuk di holdernya, atau bisa kita pasangkan untuk LED video light ini dengan menggunakan stand lamp dan kita posisikan sesuai dengan angle yang sudah ditentukan. Untuk LED video light ini juga sudah dilengkapi dengan diffuser di bagian depan, sehingga untuk cahaya yang dihasilkan memiliki sifat soft atau lembut, dan sifat cahayanya adalah menyebar atau rata di semua bagian yang tercover oleh lighting ini. Untuk penggunaannya sendiri ini lebih cocok untuk diaplikasikan secara direct dari lighting ke subjek. Jadi untuk kalian yang suka menggunakan teknik bouncing atau pemasangan lighting dengan cara dipantulkan ke objek tertentu, ini agaknya kurang cocok karena intensitas yang dihasilkan dari lighting ini sendiri adalah cukup kecil. Tetapi apabila kita gunakan atau kita aplikasikan secara direct, ini cukup mumpuni, terutama untuk lokasi-lokasi yang minim sekali sumber cahaya. Ini bisa cukup membantu dalam proses pengambilan gambar. Untuk langkah-langkah penggunaan LED video light dari Viltrock ini ataupun juga produk lain, saya rasa juga sama.
Apabila kita ingin menggunakan stand lamp, yang pertama harus kita siapkan tentu saja adalah stand lamp itu sendiri. Untuk penggunaan stand lamp caranya cukup mudah. Yang pertama kita buka dulu atau kita kendorkan pada baut pengunci di bagian kaki sampai kaki ini bisa kita buka dan membentuk segitiga untuk menopang dari tongkat atau stand lampnya ini. Kemudian kalau bautnya ini sudah cukup longgar, kita bisa buka dengan mudah ya. Mohon maaf saya pakai satu tangan karena untuk kameranya saya pegang pakai tangan yang satunya lagi. Tetapi kalau kalian menggunakan dua tangan, tahapan ini cukup mudah untuk dilakukan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya tinggal kita buka untuk bagian kaki atau penyangganya dari stand lamp ini ya, atau tripod ini. Kemudian kita atur untuk ketinggian dari lightingnya atau lampunya, kita perlunya seberapa. Setelah kita atur untuk ketinggian, kemudian bisa kita pasang untuk LED video lightnya. Untuk cara pemasangannya tinggal kita masukkan saja untuk di bagian lubang di bawah lighting ini atau di bawah lampu ini, kemudian kita putar ke kanan ya untuk mengencangkan sampai lampu ini benar-benar kencang terpasang pada stand lamp. Setelah lampu terpasang, untuk tahapan berikutnya kita pasang untuk baterai. Apabila kita menggunakan catu dayanya dari baterai, tetapi apabila kita menggunakan catu daya dari listrik, maka kita pasang untuk di power supply atau adaptornya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita nyalakan saja untuk lampunya dengan cara menekan tombol on off, dan selanjutnya kita juga dapat mengatur untuk intensitas dari cahayanya dengan cara memutar potensio ke arah kanan dengan tingkatan sebesar 1% untuk setiap kita putar ke kanan, atau ke arah kiri untuk mengurangi intensitas. Jika kita ingin menambah intensitas dengan tingkatan sebesar 10%, maka kita bisa menekan tombol potensio ini ya. Jadi setiap kita tekan tombol ini atau potensio ini, maka intensitas akan bertambah atau berkurang sebesar 10%. Jika telah selesai digunakan, maka akan lebih baik jika lampu ini kita simpan dengan posisi terlepas. Untuk caranya sendiri atau tahapannya sendiri, yang pertama adalah kita matikan untuk lampunya atau lightingnya dengan cara memposisikan switch pada posisi off. Selanjutnya kita lepaskan baterai dengan cara membuka untuk penguncinya ini dan kita tarik baterai ke arah atas. Untuk selanjutnya jika sudah terlepas, kita bisa lepaskan lighting atau lampu dari stand lampnya. Setelah lampunya terlepas, langkah selanjutnya akan kita rapikan untuk stand lampnya dengan tahapan yang pertama adalah kita kendurkan dulu untuk baut pengunci dari kaki atau penyangga untuk stand lamp ini. Kemudian bisa kita rapikan untuk penyangganya. Selanjutnya bisa kita simpan untuk lighting dan aksesorisnya ini dengan aman. Dan demikianlah video untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.